Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatik wasahil lana abwaaba fadlik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'an syafi'an lana yaumal qiyamah. Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik fataqabbal du'aana walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirah yang dirahmati Allah. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, sehat lahir dan batin insyaallah ya. Nikmat lapang untuk bertalabul ilmi yang dengannya, dengan wasilahnya insyaallah langkah-langkah kaki kita menjadi langkah-langkah yang bisa mengukuhkan iman Islam dan menggugurkan dosa dan kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk suri tauladan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat-ayat sains yang insyaallah kita bahas pagi hari ini terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam Quran surat yang ke-76, surat Al-Insan ya. Di surat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau menggambarkan bagaimana kehidupan kita nanti saat kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya ya. Insyaallah kita semua ahli surga Pak Ibu ya. Amin ya. Insyaallah kita dimasukkan ke dalam surganya ya. Nah, ada satu kondisi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kondisi ini kemudian dikaitkan dengan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar ya, terkait dengan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ada di surga ya. Karena di surga itu kata Allah Subhanahu wa taala khalidina fiha abada, kan begitu ya. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 57 itu dikatakan begitu. Kalau orang beriman masuk surga pasti mereka akan khalidina fiha abada. Apa arti khalidina? Mereka Khalid itu diterjemahkan dalam keadaan yang kekal ya. Abadan ini terkait dengan termin waktu ya. Waktu yang unlimited, yang dihitung berdasarkan abad. Berarti hitungannya bukan 10-20 tahun tapi ratusan tahun. Nah, bahkan kalimat yang melekat di kalimat tersebut adalah khalidina dalam bentuk isim fa'il, pelaku ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa keadaan yang diceritakan di dalam surat Al-Insan? Di dalam surat Al-Insan ayat 17 dan 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila. Kalau diterjemahkan wa yusqauna, ini adalah bentuk fi'il mudhari majhul ya.
Mereka tidak minum tapi mereka diberi minum. Artinya memang proses pemberian minum di akhirat nanti di surga itu betul-betul karena kasih sayang Allah. Ya, maka bahasanya bahasa pasif. Mereka tidak diaktif tapi mereka pasif, diberi minum ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi segala hal yang sebenarnya membuat manusia di surga nanti itu dinamikanya cuma satu, yaitu senang-senang doang. Nggak ada lagi. Nggak ada yang cari berkeringat untuk hal-hal yang sifatnya effort, bangun semangat tuh nggak ada. Cuman menikmati aja. Kalaupun ada effort semangat, hal-hal yang bersifat kesenangan. Nah, jadi kalau hal-hal yang lain betul-betul difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya yusqauna fiha, di surga itu ka'san ya. Diberi minum dalam sebuah tempat ya. Ka'san. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istilah ka'san di dalam tafsir itu biasanya adalah tempat yang digunakan untuk minuman khusus ya. Minuman khusus itu apa? Karena kalau wadah biasa tidak pakai ka'san, tapi pakai inaun, wadah. Tapi kalau ka'san ini biasa wadah yang biasa digunakan untuk minuman khusus. Minuman-minuman yang memiliki kualifikasi nilainya mahal, barangnya, materialnya juga mahal. Dan biasanya kalau di dalam tafsir seperti saya kutip misalkan analisa yang disampaikan oleh Syekh Tantowi Jauhar dalam Jawahir fi Tafsiril Quran, ka'san itu biasanya adalah tempat yang biasa digunakan untuk minuman sejenis khamar. Ya, tapi jangan bayangin khamar dunia Pak ya. Ini kita bicara surga ya, bicara akhirat. Insya Allah kita akan sampai ke sana semua, amin ya. Jadi ka'san Pak, nah, itu adalah tempat khusus untuk minuman sejenis khamar ya. Kana mizajuha zanjabila, adalah campurannya ini zanjabil. Terjemahan menunjukkan zanjabil ini nanti bahasa kitanya yang sederhana adalah jahe ya. Bukan singkatan Pak Bu ya, jahe itu ya. Apa itu jahe? Kalau anak sana bilang janda herang, bukan ya. Jahe, minuman janzabil. Nah apa? Janzabil ini bukan sembarangan minuman. Kenapa? Karena ainan, dia diambil dari sebuah mata air. Fiha, di dalam surga, tusamma, yang diberi nama salsabila. Jadi ada mata air khusus bernama salsabila. Minumannya yang dari ainan ini, mata air ini, rasanya rasa mengandung zanjabil ya. Jadi rasa-rasa pedasnya ada. Nah, ini minuman yang Allah siapkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permasalahan jahe di dalam Quran memang tidaklah banyak, sebagaimana juga tidak banyak di dalam kajian hadis ya. Karena di dalam hadis beberapa riwayat saya temukan di sini, Imam Az-Zahabi ya, mengutip ada riwayat dari Mu'jamul Awsat Imam At-Tabrani. Jadi Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat hadis nomor 2416. Kemudian Imam At-Tabari dalam kitabnya At-Tahzib hadis nomor 1599 ya. Kemudian Ibnul Arabi dalam kitab Mu'jamnya itu ada sebuah hadis yang datang melalui seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa penjelasannya? Di sana disebutkan ahda Malikur Rum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadaya wa kana fima uhdiya ilaihi jarraha fiha zanjabil fa'at'ama kulla insanin qit'atan wa at'amani qit'ah. Ya. Jadi menurut sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Bapak Ibu, dulu pernah ada seorang kaisar
raja dari kerajaan Romawi. Ya. Kalau kita ngomongin kerajaan Romawi, Pak Ibu, di zaman Rasulullah dulu berarti penguasa yang menguasai wilayah yang sekarang jadi sengketa. Syria atau wilayah Syam, Pak ya, itu masuk wilayah Romawi ya. Karena dulu di zaman Rasulullah SAW ada dua kekuatan besar, ya, ada dua negara superpower. Yang pertama adalah kekaisaran Kisra, Persia, ya, dan ada kekaisaran Romawi. Dua-duanya ini perang terus, Pak. Cuman memang latar belakangnya berbeda. Kalau kekaisaran Romawi didominasi oleh keyakinan kekristenan yang sudah bercampur aduk. Ya. Kenapa? Karena Kristen semenjak Konsili Nicea tahun 315-an itu sudah berubah pola agamanya, doktrinnya dari Tuhan satu menjadi Tuhan beranak. Jadi sebelum tahun 300 Masehi, orang Nasrani itu menyembahnya Allah. Ya. Bahkan sampai sekarang perbedaan pandangan tentang ketuhanan mengkristal dengan munculnya aliran atau agama baru yang disebut dengan Protestan misalkan. Karena orang Katolik menganggap Protestan itu agamanya baru, Pak. Maka kalau ada orang Kristen Katolik pindah agama ke Protestan, namanya pindah agama. Kalau menurut orang Katolik murtad, Pak. Gitu ya. Jadi keneh-keneh kehet gitu ya. Sama aja sebenarnya. Sama-sama karena nggak berubah. Cuman orang Protestan menganggap kalau agama Katolik itu menyembah patung. Maka beda Pak, Bu, Pak, ininya salibnya. Kalau salibnya ada gambar patung Yesusnya itu Katolik. Tapi kalau Protestan nggak mengakui. Oh, itu berarti patung nyembahnya. Ya. Nah, itu perbedaan. Nah, jadi memang kalau kita bicara Kristen, nah ini nanti memang Kristen di kerajaan Romawi. Rum ya, kekaisaran Romawi. Sementara kalau Persia didominasi oleh keyakinan pagan, meyakini Tuhan itu kepada alam ya, sesuatu yang bersifat alam. Jadi memang ini kalau dalam bahasa sekarang Persia lebih cenderung agama budaya, kalau Romawi agama wahyu. Cuman wahyunya sudah bermasalah. Jadi sama-sama memiliki dominasinya, jadi wilayahnya berbeda. Nah, itu sebabnya nanti sepanjang perjalanan kita sebagai muslim Pak Ibu, pasti yang akan menjadi tantangan dan halangan kita beragama itu biasanya kalau bau-baunya Persia itu budaya. Maka agama kita itu akan dipengaruhi oleh aspek budaya. Dan aspek budaya ini memang dikukuhkan mulai zaman, kalau di Indonesia mulai zaman Senuk Horgrunje tahun 1800-an ketika pemerintahan Belanda mengambil alih kekuasaan dari VOC. Ya, tahun 1700-an sebelumnya yang jajah Indonesia adalah VOC. Tapi begitu masuk tahun 1800-an VOC-nya bangkrut, diambil alih oleh negara, oleh state, oleh nation state-nya yaitu kerajaan Belanda, maka beralihlah yang berkuasa negara. Jadi dulunya yang berkuasa oligarki, karena VOC itu adalah kumpulan pedagang di Nederland, jumlahnya sekitar 19 orangan ya. Dia biayai, ini perusahaan Pak yang menguasai. Lalu kalah diambil oleh negara. Nah, kalau sekarang Indonesia terbalik Pak ya, Bu ya. Dari negara diambil sama VOC. Tapi VOC generasi abad 20. Sekarang berapa Pak Ibu? Udah masuk abad 23 ya. Sekarang udah abad 21 kemarin. Jadi kita abad beda yang ngambil ya. Nah, ini terjadi pergeseran. Nah, Bapak Ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pokok masalah. Jadi Rasulullah menurut kitab Mu'jam At-Tabrani pernah mendapat hadiah dari raja, salah satu raja Romawi ya. Yaitu apa? Berupa setampan yang di dalamnya ada jahe, janjabil. Maka fa'at amakula insanin kit'ah. Rasulullah kemudian membagikan setiap sahabat yang ada pada waktu itu sepotong jahe. Ya. Wa'at amani kit'ah.
Dan kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, alhamdulillah, aneh juga kebagian, hanya sepotong. Ya. Jadi memang karena barangnya terbatas, lalu yang butuh banyak mau nggak mau dipotong-potong ya, dibagi sedikit demi sedikit. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini riwayat Imam At-Tabrani dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menjelaskan tentang interaksi jahe di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanya memang kalau kita ngaji hadis, Pak Ibu, hadis ini menurut Dr. Muhammad Shalih Al-Munjid, beliau menyebutkan bahwa hadis ini memang secara naratif, aspek di transformasi informasinya itu dipermasalahkan kesohihannya. Ya. Kenapa dipermasalahkan kesohihannya? Karena menurut Dr. Muhammad Shalih Al-Munjid, ya, beliau merujuk beberapa kitab, salah satunya pendapat kitab Imam Az-Zahabi dalam kitab Mizanul I'tidal. Dia mengatakan bahwa salah satu faktor yang menjadi sebab kenapa riwayat ini diperselisihkan, karena ada seorang yang bermasalah dalam periwayatan, yaitu bernama Amr bin Hakam. Ya. Amr bin Hakam ini munkaru, ya, disebutkan munkarun min wujuh. Orang ini seringkali dianggap suka berbohong, maka dia diingkari oleh banyak periwayat. Salah satu yang mengingkarinya adalah Imam Ahmad bin Hambal, yang tentunya kita kenal kitabnya adalah kitab Musnad Imam Ahmad. Karena yang namanya musnad, Bapak Ibu, itu adalah kitab-kitab hadis yang disandarkan kepada penulisnya yang memiliki kajian fikihnya. Makanya Imam Syafi'i juga punya kitab namanya Musnad Syafi'i. Imam Hambali Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kalau yang lainnya tidak dikenal, karena generasi Imam Bukhari, Imam Muslim itu setelah tahun 200 Masehian, itu sudah 200 Hijriah, itu sudah fokus ke hadisnya saja. Maka muncullah ada Sahih Bukhari, ya, ada Sahih Muslim, pure berdasarkan penyandaran dari aspek orang-orangnya. Tapi kalau model imam-imam fuqaha itu biasanya ada aspek fikihnya, makanya sebutannya dengan sebutan al-musnad. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi interaksi di kalangan sahabat, di kalangan dunia Islam terkait dengan zanjabil, jahe ini sudah ada. Kalau menurut riwayat At-Tabrani ini sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kan riwayatnya lemah. Nah, para ahli fikih mengambil beberapa pertimbangan, ya, bahwa riwayat-riwayat yang lemah itu tidak bisa dijadikan sebagai petunjuk amaliyah, apalagi terkait dengan masalah akidah. Itu ditolak. Tapi kalau informasi yang bersifat material, kondisi zaman-zaman tertentu, itu masih bisa dijadikan rujukan. Itulah sebabnya hadis ini seringkali dijadikan beberapa referensi oleh para analis terkait dengan kajian masalah zanjabil ini. Ya, artinya dari aspek sainsnya ini menjadi salah satu hadis, apalagi telah diperkuat oleh surat Al-Insan, ya, ayat 17-18, ini menjadi aspek kajian tentang pembuktian masalah jahe. Pertanyaannya, tentang apa sebenarnya zanjabil ini, Bapak Ibu? Kalau kita bicara ayat-ayat qauniyah, sebenarnya zanjabil ini adalah ayat Allah yang menjelaskan tentang kebenaran surga yang bisa dikaji, dipahami secara sains berdasarkan keilmuan dunia. Nah, lalu apa hubungannya? Nah, hubungannya ini nanti terkait dengan pernyataan di dalam Quran tentang karakter ahli surga, ya. Makanya kajian tentang masalah zanjabil ini ditemukan banyak hal, ya. Salah satunya
adalah yang saya jadikan kutipan, yaitu Jawahir fi Tafsiril Quran, yaitu sebuah tafsir dari aspek ilmu yang disampaikan oleh Tantowi Al-Jauhari. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan terkait dengan masalah ini ya, kembali ke surat An-Nisa. Di An-Nisa surat keempat ayat 57, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ahli surga itu abadan, khalidina fiha abadan. Secara fisik itu dia awet ya. Kalau kita ngomongin awet itu awet apa, Pak? Awet muda apa awet sehat? Nah, kalau kita biasa ngomongin awet, biasanya awet tampilan, Pak ya. Boleh umur tua tapi tampilan tetap muda. Maunya begitu, Bu ya? Nah, jadi casing, kalau kita ngomong casing, Pak ya. Boleh tampil muda tapi dalamannya kan sama aja. Gitu ya. Nah, rupanya Pak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan permasalahan tadi, apa hubungannya jahe dari aspek sains ya dengan penduduk surga? Karena ini ternyata ayat-ayat yang menjelaskan tentang penduduk surga yang abadi, yang awet muda, itu salah satu kata kuncinya adalah karena asupan suplemennya yang Allah siapkan untuk ahli surga. Ya. Apa suplemennya? Suplemennya adalah salah satunya zanjabil, jahe. Nah ini. Nah menariknya memang Pak Ibu yang dirahmati Allah, jahe ini bukan asli barang tanaman yang tumbuh di daratan Saudi Arabia. Nggak ada kan? Makanya kalau kemudian ini Quran Allah turunkan dalam bahasa Arab, tapi bahasa orang-orang Arab nggak pernah kenal jahe. Jahe kenalnya dari penduduk yang lain. Kenapa Quran ngomongin jahe? Karena Quran firman Allah. Kalau Quran itu ditulis oleh manusia berdasarkan pendekatan budaya, kagak kepikir orang Arab bikin ayat-ayat tentang jahe, kagak ada. Orang dia secara budaya, secara sosiologis itu barang mahal yang namanya jahe, zanjabil ini. Ya. Nah, Pak, karena di dalam sejarahnya Pak Ibu yang dirahmati Allah ya, saya membaca sebuah catatan, ada sebuah reportase ya di Republika, itu disebutkan bahwa kalau ditelusuri jahe ya, ini ada dua kemungkinan, bisa kemungkinan dari India, kemungkinan dari China. Ya. Sementara ada seorang tabib farmakologi, seorang ilmuwan Islam yang bernama Ibnu Masawi, yang wafat tahun 243 Hijriah. Jadi 243 Hijriah itu masih tahun 800 Masehian ya. Kalau kita ngitung tambahin 500 tahun. Kalau tambah 700 tahun berarti 900 Masehi, berarti sebelum tahun 1000 Masehi. Di sana disebutkan bahwa dalam kajian para farmakologi Islam ya, kenapa jahe ini dijadikan oleh Allah makanan ahli surga? Karena jahe mengandung secara dunia, ini mengandung zat-zat yang bisa meningkatkan vitalitas pria. Mengobati gastritis. Gastritis itu adalah gangguan pencernaan. Dan juga bisa mengobati hal-hal yang terkait dengan gangguan hati akibat cuaca panas ataupun dingin. Nah, kemudian jahe juga Pak Ibu, ini juga biasa digunakan menurut Ibnu Sina. Ya, Ibnu Sina adalah pakar ulama ahli kedokteran Islam. Beliau adalah kelahiran tahun 980 Masehi di kota Bukhara. Bukhara itu sekarang masuk wilayah Uzbekistan ya. Sekarang ada beberapa travel bikin perjalanan plus Uzbekistan ya. Nah, jadi dia ke Bukhara dulu Pak. Di sana beliau ini adalah seorang pakar kedokteran Islam yang mengeluarkan karya lebih dari ratusan. Ya, memang banyak judul yang hilang. Kalau menurut analisa kajian keilmuan, beliau lebih menulis lebih dari 450 judul kajian. Cuman yang bisa diselamatkan sekitar 250-an. Ya, ini
banyak karya-karyanya hilang ya. Beliau wafat sekitar tahun 1037 Masehi ya. Berarti masuk generasi awal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Menurut Ibnu Sina ya, jahe ini memberikan kekuatan daya tahan tubuh, memberikan rasa lembab di kepala dan tenggorokan, bisa mengobati gangguan akibat polusi udara. Bahkan akar batang jahe mengandung zat semacam lem ya, minyak volatil yang beraroma wangi serta mengandung kompen dan linalol. Jadi ini kandungan-kandungan yang menurut Ibnu Sina kalau ini dikonsumsi oleh manusia, maka kualitas hidup manusianya itu bisa menahan laju, kalau bahasa sekarangnya bisa meredam ketuaan, Pak. Ya, jadi kalau seluruh kandungan zat yang ada di jahe ini bisa diserap dengan baik, badan kita ini akan fit dan cenderung awet muda, Pak. Yang tentunya nggak bisa awet muda seawet muda di surga. Kan beda kalau awet muda di surga mah, Pak ya. Kalau awet muda di surga karena sudah dimensi waktunya dimatikan. Makanya khalidina fi abadat. Kalau kita kan dimensi waktu kita tetap berjalan. Maka kalau kita tergantung dengan dimensi waktu, terus kemudian kita tergantung dengan gravitasi bumi, maka biasanya badan kita ini cepat berjalan, cepat menua, Pak. Maka ada teori sederhana, kalau Bapak Ibu pengen lebih banyak terlihat lebih banyak awet muda, sering-seringlah naik pesawat. Ya, kenapa? Karena kalau kita berada di angkasa, kita tidak mengalami gravitasi. Karena kita masuk ada di gravitasi kita sudah ketahan di pesawat, begitu. Dan itu biasanya waktu pun bisa mundur. Ya, contoh Pak Ibu ya. Kan kalau kita hari ini di Jakarta sudah masuk jam 5, di Papua sudah jam 7, 2 jam. Di Makassar sudah jam 6. Bagaimana dengan di Malaysia? Bedanya berapa jam? Bagaimana dengan itu pergeseran? Jadi kalau kita menuju ke Papua terjadi percepatan umur. Tapi kalau orang Papua ke Jakarta terjadi pemunduran umur. Nah, jadi begitu. Nah, jadi maka ada teori sederhana, kalau Bapak Ibu pengen awet muda, salah satunya adalah sering-sering naik pesawat. Masalahnya naik pesawat ongkosnya gitu. Makanya Pak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen awet muda, paling nggak setiap tahun memang harus umrah 9 jam bolak-balik gitu kan ya. Karena nanti terjadi di sana kan ada kalau di umroh kan kita terjadi pemanjangan kebaikan, ya kan? Orangnya umurnya pendek tapi amal baiknya panjang, ya itu solusinya kalau kita ke Mekah. Jadi makanya orang yang suka bolak-balik ke Mekah Pak Ibu biasanya awet mudaan, terlihatnya lebih stamina, ya kan? Walaupun kan begitu pulang mak langsung gempor juga. Begitu di Mekah mah bawaannya fit terus, betul Pak ya? Jalan ke sana, jalan kemari. Nah, jadi itu teori sederhananya begitu. Nah, jadi kembali ke masalah. Jadi berdasarkan asupan-asupan tersebut ya, kajian-kajian kedokteran, kalau orang ini bisa fungsi badannya menyerap kandungan jahe dengan benar, semuanya terserap, itu bisa mengurangi percepatan ketuaan. Anti aging, Pak, ya kan? Jadi sebenarnya begitu. Kenapa? Itulah sebabnya dari kajian ini muncul satu korelasi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala siapkan makanan, minuman di surga itu salah satunya adalah janjabil, karena janjabil mengandung materi-materi yang jika dikonsumsi dengan baik oleh manusia ini akan memberikan stamina, kesehatan, menjadi penuh vitalitas, menjadikan orang-orang yang ada antioksidan ya, bisa menolak beberapa hal. Bahkan kalau saya membaca catatan-catatan bahwa sejarahnya jahe ini memang berasal dari wilayah-wilayah bangsa Austronesia ya. Jadi jahe diperkirakan tumbuhan pribumi Asia Tenggara. Jadi bukan daratan Eropa, nggak ada ya. Wilayah ini
mencakup semenanjung Indochina, Malaka, Kepulauan Nusantara. Jadi memang makanya Indonesia termasuk 10 besar negara yang mengimpor jahe. Ya. Cuman kembali berapa produktivitasnya ini harus lihat datanya. Yang jelas Indonesia termasuk wilayah yang paling mudah tumbuh jahe. Ya. Nah, apalagi selama COVID nanti ada beberapa penemuan penelitian yang terkait dengan masalah jahe ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bangsa secara keilmuan memang cukup menarik. Kenapa? Karena justru yang mengangkat kajian jahe ini justru adalah bangsa-bangsa Eropa yang kemudian secara concern mengembangkan keilmuannya. Bahkan kalau kita membaca istilah-istilah yang terkait dengan jahe, yang memberikan nama jahe itu justru adalah William Roxburgh, seorang ilmuwan Skotlandia. Ya, dia membuat sebuah buku bernama Flora Indica. Ya, Flora Indica ini adalah tanaman-tanaman di daerah yang ada di dataran India dan sekitarnya. Karena dulu Inggris adalah negara yang juga menjajah wilayah India. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya membaca sebuah buku terkait dengan kenapa, ada pertanyaan. Kenapa sih Islam ratusan tahun menjajah Eropa? Bukan menjajah ya, menguasai ya. Karena kan Spanyol, beberapa wilayah-wilayah Eropa dulu kan dikuasai di zaman Muawiyah ya. Kemudian zaman Abbasiyah, peralihan tahun 700, 800, 900 dan lain sebagainya. Bahkan di era Ottoman, Turki Utsmani juga Eropa banyak dikuasai oleh wilayah-wilayah Muslim. Kenapa wilayah-wilayah Muslim ketika menguasai daerah itu seakan-akan tidak ada bekasnya kecuali hanya dalam keyakinan. Tapi kalau Eropa masuk ke negara itu bisa sampai mengakar. Salah satu kelebihannya adalah ketika Eropa datang ke sebuah negara, itu yang dibawa seluruh ahli ilmunya itu suruh mempelajari daerah itu. Tanahnya bagaimana, kandungannya apa. Itu hasil belajar ketika mereka belajar di Eropa, belajar di Spanyol di dalam wilayah Islam ya. Mereka belajar semua. Jadi ilmu-ilmu yang dipahami, dipelajari saat Islam jaya, saat Islam itu membuka universitas gratis, dipelajari semuanya, dan akhirnya mereka menerapkannya ketika mereka mulai memiliki kekuasaan untuk masuk ke daerah-daerah, dipelajari. Makanya beberapa istilah-istilah yang muncul dalam dunia kesehatan, termasuk masalah jahe yang dikenal dengan zingiber officinal misalkan, itu justru bukan istilah Arab, tapi istilah-istilah Eropa. Padahal sebagaimana tadi saya sampaikan, kalau yang namanya William Roxburgh itu kan lahirnya aja tahun 1800 Masehi. Kajiannya dengan Ibnu Sina kan lama, Pak. Ibnu Sina tahun 1000 Masehi, tahun 900 Masehi, 900 ke tahun 1000 Masehi. Jadi 900 tahun yang lalu Islam itu sudah mengkaji. Ya. Inilah yang menunjukkan dari penjelasan awal ketika kita bicara tentang ayat-ayat sains. Pak Ibu, banyak sekali ayat-ayat yang sejatinya adalah hudan, petunjuk dari Allah agar orang Islam itu tidak hanya kuat iman, tapi juga orang Islam harus kuat fisik, Pak. Ibu, orang Islam itu harus kuat intelektual. Itulah sebabnya kalau kita baca terkait dengan penjelasan Allah bagaimana ahli surga, sejatinya informasi-informasi yang terkait dengan masalah-masalah konsumsinya ahli surga itu memberikan informasi kepada kita. Kalau kita di dunia mampu menjadikan informasi yang datang dari Allah tentang akhirat nanti diterapkan bagi kita, kita pun bisa menikmati suasana surga di dunia sebelum kita akhirat, sebelum kita mati. Kan begitu. Kenapa? Karena makanan surga pun akan apa yang dimakan oleh kita nanti surga pun sebagian adalah makanan-makanan yang memiliki ingatan hubungan dengan dunia. Kan di dalam surat Al-Baqarah ayat 25 jelas, Pak. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Apa jawabannya? Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu.
Setiap penduduk ahli surga, kullama, tiap-tiap kali, ruziku, ahli surga diberi. Ini juga sama, bentuknya adalah majhul, bentuk pasif. Min thamarotin rizqo, tanaman dari surga. Maka ahli surga mengatakan, qalu hadzalladzi ruzikna min qablu. Ini kayak makanan yang dulu pernah kita makan waktu di dunia ya. Itu. Ya. Jadi ada korelasi Pak Ibu. Ya. Itulah sebabnya ketika orang Islam kemudian menangkap ayat-ayat ini tidak dianggap sebagai hudan, bahwa ayat kauniyah itu petunjuk, maka petunjuk ini diambilnya oleh orang kafir. Maka petunjuknya diambil oleh orang-orang yang orientasinya dunia. Padahal Allah juga sudah menjelaskan ini agar manusia muslim di dunia menjadi manusia yang sehat, bukan manusia yang menjadi korban. Ya. Korban sekarang alat-alat medikal yang menjadikan kemudian kita banyak terjebak pada makanan-makanan yang haram. Kan sekarang baru sadar Pak Ibu ya, setelah rame Gaza, ternyata makanan-makanan kita kebanyakannya mensubsidi negara Zionis Israel ya, dan oleh mereka digunakan untuk membantai saudara kita. Apa enggak dosa kita? Makanya betul, orang-orang kafir Pak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan cara pandang surat Al-Maidah ayat ketiga terkait dengan makanan, itu semuanya jelas. Orang kafir itu menggunakan surat Al-Maidah ayat 3 itu sebagai frame. Ya, framing kacamata untuk melihat bagaimana menghancurkan Islam. Kenapa? Karena ada 4 narasi, Pak, Bu. Al-Maidah ayat 3 itu, 1, narasi tentang makanan yang diharamkan. 2, narasi tentang keputusasaan orang kafir. 3, narasi tentang kesempurnaan Islam. Yang kelima, narasi tentang kedaruratan. Maka mereka berpikir bagaimana agar yang putus asa jangan orang kafir, tapi yang putus asa orang Islam. Di balik ayat ini, maka orang kafir menciptakan dengan teknologinya makanan-makanan berbasiskan haram, agar doa-doa orang Islam menjadi rusak dan orang-orang Islam menjadi putus asa. Dan untuk menenangkan agar orang Islamnya tetap nyaman, maka di framing ini kan darurat, habis nggak ada lagi. Maka muncullah polemik Pak Ibu tentang pengobatan. Dulu rame tentang meningitis, suntik meningitis dalam beberapa kajian masih mengandung unsur apa? Nah, akhirnya ujungnya apa? Karena darurat nggak ada lagi, ya kan? Itu. Maka padahal rangkaian ayat 3 Al-Maidah itu jelas, Pak. Inilah kelemahan kita muslim, kenapa menjadikan Quran yang namanya petunjuk itu cuman urusan sholat, urusan keimanannya, urusan-urusan yang bersifat naratif, yang bersifat kauniyah tidak dianggap sebagai petunjuk. Ya. Pak Ibu, ini ada penelitian yang luar biasa ya. Jadi seorang dosen, ini saya melihat bahwa hari ini fenomena 2000-an setelah ada COVID ya, menyadarkan kita bahwa orang Islam ini harus mulai terampil ya. Sebab kalau enggak nanti kejebak kayak tadi yang cerita tentang Gaza tadi. Kita baru sadar sekarang semua yang kita konsumsi itu dibuat oleh mereka, menyumbang penghasilan mereka, pendapatan mereka untuk bunuhin saudara kita di Gaza. Kan begitu Pak ya? Astagfirullah. Ternyata kan sedih Pak kalau gitu. Jadi ini banyak yang tidak disadari oleh kita semua ya. Apalagi mohon maaf, ini rame terkait dengan kenapa negara Saudi tidak backup dan sebagainya. Ini terkait dengan aspek politik yang lainnya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah ayat-ayat ini, karena di Indonesia alhamdulillah sudah mulai ada kesadaran Pak mengkaji ayat-ayat sains ya. Makanya dimulai dengan Dr. Agus yang lulusan dari Tokyo University membahas ayat-ayat sains dan lain sebagainya. Nah, ada seorang dosen ya, ini pengembangan luar biasa
seorang dosen Muhammad Endi Yulianto, sarjana teknik, magister teknik, lulusan dari ITB. Beliau sekarang mengembangkan produk nano sagual jahe sebagai obat anti kanker, Pak, Bu. Jadi beliau ini punya saudara divonis kanker, ya. Itu setiap berobat cukup mahal, setiap kemoterapi sebulan mengeluarkan uang 30 sampai 60 juta, itu pun sudah pakai diskon. Nah, ternyata dari analisa kajian berdasarkan referensi-referensi yang ada, beliau mulai menggali dengan pendekatan teknologi nano, ya, menggali bisa nggak jahe ini dijadikan salah satu ekstrak, ya, yang bisa menjadi pembunuh kanker, dan ternyata bisa. Sekarang sudah dalam proses karena ini mulai berjalan dari tahun 2021. Jadi insya Allah mungkin karena target beliau, ya, bekerja sama dengan beberapa dari Universitas Diponegoro itu mencoba menghasilkan produk unggulan bahan baku jahe untuk mencegah penyakit, untuk mengobati penyakit kanker, dan itu sudah terbukti beberapa penelitian. Di beberapa penelitian itu kalau tikus tidak disuntik pakai kandungan jahe ini, itu dikasih penyakit kanker itu membesar dan akhirnya dimatikan. Tapi yang dikasih jahe ini malah jadi sembuh. Hanya memang Pak Ibu yang dirahmati Allah, untuk bisa jahe jadi bahan baku untuk mengobati kanker tentu ada proses. Proses inilah yang menuntun kita harus paham tentang teknologinya. Karena mengekstraknya itu senyawa aktif apa yang harus diambil, tidak semua senyawanya diambil karena seluruh senyawa itu banyak. Jadi dipisah-pisahin, Pak, senyawanya. Oh, ini untuk awet muda, oh ini untuk vitalitas, oh ini bikin semangat, oh ini bikin bunuh penyakit. Itu senyawanya bisa diurai dan ini membutuhkan keterampilan secara sains dan teknologi. Dan sebenarnya kembali ke ayat awal, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan minumannya ahli surga adalah jahe, ini ternyata bisa dibuktikan secara saintis, secara duniawi, bahwa wajar kalau ahli surga itu awet muda karena kandungan suplemennya salah satunya adalah jahe. Dan Allah sudah menginformasikan, tinggal masalahnya hari ini bagaimana agar kita tetap segar dengan jahe, karena jahe-jahe sekarang di pasaran sudah kadang tepara ruguh, Pak, rasanya. Yang begini rasanya begitu, yang ini rasanya begitu, ya. Nah, memang yang paling enak sih ambil jahe dipeplek sendiri, gitu ya. Dikira dibikin. Cuman kadang mengeluarkan zatnya inilah butuh pengetahuan, butuh keilmuan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tantangan, ya, bagi kaum muslimin tentunya ke depan, agar ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang sesuatu ada hubungannya dengan badan itu harus menjadi perhatian, karena itu juga hudan linnas, itu petunjuk Allah. Jadi jangan dianggap petunjuk Allah itu cuma imannya doang, enggak. Seluruh ayat Allah itu hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Orang Islam, saya sangat yakin, kalau kembali mau menjadikan Quran secara utuh sebagai hudan, sebagai petunjuk, akan kembali bangkit menjadi masyarakat yang bisa memimpin dunia ke depan. Kan janji Allah, Pak Buya, dalam surat An-Nur ayat 55, surat 24, suatu saat orang Islam akan diberikan kekuasaan sebagaimana kekuasaan yang pernah diberikan kepada pendahulu kita. Dalam hadis Rasulullah mengatakan nanti sebelum kiamat tiba akan kembali ke khilafah ala minhajin nubuwah. Akan hadir satu masa pemerintahan mengikuti konsep-konsep yang dibakukan oleh Nabi dan para sahabatnya di dalam berkuasa. Kalau sekarang kan di kita cenderungnya balik lagi ke kerajaan, Pak, ya. Jadi sekarang republik rasa kerajaan kalau sekarang, Pak, ya, karena sudah aparaturnya udah macam-macam. Nah, berarti Indonesia masih banyak tantangan. Tinggal Bapak Ibu lah yang muslim ini, yang soleh ini, termasuk orang yang akan menyelamatkan kejayaan Islam dengan
menyambut datangnya masa kejayaan, atau justru Bapak Ibu justru ikut mendorong Islam kehidupan bersama dalam sebuah permasalahan? Bapak Ibulah yang bisa menjawabnya ya. Tapi kembali pada dalam kajian ini saya ingin menyampaikan bahwa ayat-ayat Allah terkait dengan sains itu bisa ditelusuri banyak hal, termasuk pagi hari ini kita bicara jahe. Jadi jahe menjadi minuman ahli surga karena jahe adalah minuman yang ternyata salah satu senyawa yang terkandung di dalamnya bisa menjadikan orang penuh vitalitas, penuh semangat, jauh dari bisa membunuh bakteri dan macam-macam, sehingga ahli surga itu awet muda. Artinya kalau kita bisa mengambil ibrah pelajaran sebagaimana ikhtiar yang sudah muncul, maka insya Allah pun kita akan terselamatkan dari potensi datangnya penyakit-penyakit yang bahaya. Salah satunya adalah penyakit kanker, sebagaimana ikhtiar yang sedang diupayakan oleh seorang ilmuwan muda dari Indonesia, Muhammad Endi Yulianto, sarjana teknik, yang mencoba mengembangkan produk nano sogaol jahe sebagai anti kanker ya, melalui pendekatan teknik foto ekstraksi UV dengan air subkritis. Nah, itu kajian temanya seperti itu. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan ya. Silakan yang mau minum jahe dulu atau nanti ya, atau mau tanya tentang jahe atau apa, silakan Pak Ibu yang dirahmati Allah. Jika ada yang mau disampaikan, saya persilakan. Gak ada Pak Bu ya? Ya, kalau nggak ada berarti kita akhiri. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian ayat-ayat sains kita ya hari ini, pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita selalu dalam keimanan dan ketakwaan. Semoga yang kita konsumsi tidak hanya menyehatkan secara badan, tetapi juga menguatkan secara rohani. Semoga Allah ridha kepada kita semua dan insya Allah memantaskan kita semua menjadi ahli surganya di akhirat kelak. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kalau mau, ada mau tanya silakan.